Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Ainuriska dari kelas 11-10, nomor absen 35. Pada kesempatan kali ini, saya bersama teman-teman saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait tugas yang telah diberikan, yaitu pada buku paket halaman 72. Pada bagian ini, yaitu pada nomor 5. Saya sendiri akan menjelaskan terkait poin A, yang dimana pada soal telah tertera perintah bahwa gambarlah titik P pada garis BD sehingga sudut ACB sama dengan sudut DCP. Kemudian buktikan bahwa segitiga CDP itu sebangun dengan segitiga CAB. Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa sebangun dan kongruen itu berbeda. Suatu bangun dapat dikatakan kongruen jika bentuk dan ukuran sisinya itu sama persis. Sedangkan suatu bangun dapat dikatakan sebangun jika bentuknya sama, namun ukuran setiap sisinya itu berbeda. Pada bagian ini, saya akan membuktikan bahwa segitiga CDP itu memiliki bentuk yang sama dengan segitiga CAB. Atau bisa dikatakan keduanya itu sebangun. Sebelumnya, kita ingat terlebih dahulu bahwa pada lingkaran itu ada yang disebut dengan sudut keliling, yaitu sudut yang titik sudutnya itu berada di tepi lingkaran. Berada pada di sini. Seperti ini, dan ini. Nah, salah satu sifat pentingnya adalah jika dua sudut sama-sama menghadap busur yang sama, maka besar sudutnya tuh juga pasti akan sama. Dari gambar ini, itu sudah dapat dilihat bahwa sudut CDP dan sudut CAB itu merupakan sudut keliling yang menghadap busur BC. Jadi mereka itu sama-sama menghadap busur BC. Karena menghadap busur yang sama, maka otomatis besarnya juga akan sama. Selain itu, dari cara kita meletakkan titik P di garis BD, sudah dapat ditentukan bahwa sudut ACB sama dengan sudut DCP. Perlu diketahui juga bahwa sudut ACB dan sudut DCP ini menghadap busur yang sama, yaitu busur BC. Artinya sekarang kita sudah mempunyai dua pasang sudut yang sama besar, yaitu sudut CDP yang sama besarnya dengan sudut CAB, kemudian ada sudut DCP yang sama dengan sudut ACB. Jika dalam dua segitiga ada dua sudut yang sama seperti ini, maka bentuk kedua segitiga tersebut pastinya sama, walaupun ukurannya itu berbeda. Karena itu dapat disimpulkan bahwa segitiga CDP itu sebangun dengan segitiga CAB. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita lanjut ke poin B. Tunjukkan bahwa DP dikali AC sama dengan AB dikali CD. Setelah melihat gambar dan penyampaian dari pemateri yang menyampaikan materi pada poin A, kita dapat mengetahui perbandingan sisi yang bersesuaian, yakni DP per AB sama dengan PC per BC sama dengan CD per AC. Dari perbandingan ini dapat kita gunakan perbandingan yang pertama dan ketiga, yaitu DP per AB sama dengan CD per AC. Lalu dapat kita kali silangkan menggunakan metode perkalian silang, sehingga akan menghasilkan DP dikali AC sama dengan AB dikali CD. Maka terbukti bahwa DP dikali AC sama dengan AB dikali CD pada poin B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zakaria Putra Ramadan, nomor absen 26.
Pada bagian ini kita akan membuktikan bahwa segitiga ACD memiliki bentuk yang sama dengan segitiga BCP. Pertama, kita perhatikan sudut DAC dan sudut PBC. Kedua sudut ini merupakan sudut keliling yang sama-sama menghadap busur DC. Karena menghadap busur yang sama, maka besar kedua sudut tersebut. Maka selanjutnya kita lihat sudut di titik C. Sudut DAC kita bisa anggap sebagai selisih dari sudut yang lebih besar, yaitu sudut DCB dikurangi sudut ACB. Sementara itu sudut PCB juga merupakan selisih dari sudut yang sama, yaitu sudut DCB dikurangi sudut DCP. Dari poin sebelumnya kita sudah tahu bahwa sudut ABC sama dengan sudut DCP. Karena yang dikurangkan sama maka hasilnya sama. Akibatnya sudut DAC sama dengan sudut PCB. Sekarang kita punya dua pasangan sudut yang sama. Sudut DAC sama dengan sudut PBC dan sudut DCA sama dengan sudut PCB. Karena dua sudut pada masing-masing segitiga sama besar, maka bentuk kedua segitiga tersebut pasti sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa segitiga ACD sebangun dengan segitiga BCP. Selanjutnya kita akan membahas pada poin D. Tunjukkan bahwa BP dikali AC sama dengan BC dikali DA. Nah, pada bagian ini kita akan mencari hubungan antara panjang sisi-sisi yang ada pada segitiga ACD dan segitiga BCP. Dari poin sebelumnya, kita sudah membuktikan bahwa segitiga ACD dan segitiga BCP memiliki bentuk yang sama. Karena bentuknya sama, maka perbandingan sisi yang bersesuaian juga pasti sama. Nah, kalau kita perhatikan, sisi DA itu bersesuaian dengan sisi BP. Sisi AC bersesuaian dengan sisi BC. Dan sisi CD bersesuaian dengan sisi PC. Kalau kita buat perbandingan, maka akan terbentuk suatu perbandingan, yakni DA per BP sama dengan AC per BC sama dengan CD per PC. Nah, lalu kita dapat menggunakan perbandingan yang pertama dan perbandingan yang kedua, yakni DA per BP sama dengan AC per BC. Lalu kita dapat kali silangkan, maka akan memperoleh hasil DA dikali BC sama dengan BP dikali AC, atau BP dikali AC sama dengan BC dikali DA. Maka poin D terbukti. Saya Sultan Abdurrahman, nomor absen 32. Lalu kita lanjut di poin E. Berdasarkan poin B dan D, apa yang dapat kita simpulkan tentang AC kali BD? Di poin D, kita mendapatkan hasil BP dikali AC sama dengan BC dikali DA. Dan di poin B, kita mendapatkan hasil DP dikali AC dan sama dengan AB dikali CD. Jika kita jumlahkan, dapat memperoleh hasil BP dikali AC ditambah BP dikali AC dengan BC dikali DA ditambah AB dikali CD. Dan jika kita kumpulkan, maka dapat memperoleh hasil AC buka kurung BP ditambah DP tutup kurung sama dengan BC dikali DA ditambah AB dikali CD. Berdasarkan gambar tersebut, kita dapat mengetahui bahwa BP ditambah DP sama dengan BD, sehingga persamaannya berubah menjadi AC dikali BD sama dengan BC dikali DA ditambah AB dikali CD. Maka dapat kita ketahui bahwa AC dan BD merupakan garis diagonal, sehingga dapat kita ketahui bahwa perkalian diagonal pada sebuah segi empat tali busur akan sama dengan penjumlahan dari perkalian sisi-sisi yang saling berseberangan, atau yang disebut dengan teorema Ptolemus.